Shalom Bapak Ibu, kembali lagi kita sama-sama berkumpul, bersekutu walaupun masih di rumah masing-masing secara online. Namun kita percaya Tuhan Yesus hadir di setiap rumah kita, mendengar setiap doa-doa kita yang kita panjatkan untuk gereja kita, untuk pergumulan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, kita juga bersyukur buat minggu ini Tuhan Yesus sudah menjaga, sudah melindungi. Tuhan Yesus adalah kota benteng kita dan Tuhan Yesus perlindungan kita. Maka dari itu mari kita sama-sama bersyukur, kita angkat pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, hari ini saya pakai baju yang full color, ada gambar. Kalau dilihat di sini ada kopi, cangkir kopi, lalu ada yang tersenyum. Kalau di sini berbagi kebaikan dan ulang. Kalau di sini halo apa kabar. Saudara, saya pakai ini mungkin baju ini ada dari satu acara kopi, ini kayak merchandise-nya dan dibagikan. Saya suka, kenapa? Karena seolah-olah ketika kita minum kopi, kita punya komunitas, disitulah kita bisa berbagi kebahagiaan. Saudara, orang mencari kebahagiaan itu, tetapi kebahagiaan itu seringkali tidak mudah untuk kita dapatkan. Oke, kalau saya pakai baju ini, mungkin saya merasa bahagia, saya ikut senang. Saudara lihat saya full color, mungkin juga ikut senang. Tapi apakah setelah selesai tidak melihat saya, sukacita itu masih ada, kebahagiaan itu masih ada? Belum lagi mungkin ketika masalah hidup masih ada, mungkin ketika kita bersama dengan saudara-saudara yang lain, mungkin kita merasa senang. Aku punya banyak teman, aku tidak sendirian. Tapi bagaimana ketika ada kesulitan, ketika ada tantangan? Lalu dari mana sumber kebahagiaan itu? Bagaimana kita bisa mendapatkan? Saudara, yang menarik, dari Mazmur kita juga bisa belajar tentang bahagia. Mazmur 84, tapi juga ada banyak mazmur yang lain. Saya berikan judul berdoa saat ingin bahagia. Saat ingin bahagia, berdoalah. Justru saat ingin bahagia bukan cari baju ini, bukan cari teman, bukan cari kesibukan yang lain, tetapi berdoalah. Kenapa seperti itu? Saudara, di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia kalau ada kata diberkati, seringkali sama kayak ucapan bahagia itu bisa diberkati, tapi juga bisa berbahagialah atau diberkati. Jadi ada dua kata yang sama. Yang sering dipakai terjemahannya adalah yang pertama bara. Ini betul-betul kalau Indonesia diterjemahkan diberkati.
Bagaimana kita datang untuk bersujud kepada Raja, kita menginginkan sesuatu dan kita yakin Raja itu bisa mencukupkan setiap kebutuhan kita, bisa memberkati kita. Jadi waktu pemazmur datang meminta berkat dengan kesadaran, Tuhan, aku mau merendahkan diri di hadapan-Mu, aku tahu aku memerlukan Engkau, aku memerlukan berkat dari-Mu, berikan itu Tuhan. Lord bless me, berkati aku. Tapi yang menarik yang hari ini kita akan fokuskan adalah berbicara tentang berkat yang ternyata punya arti bahagia. Ada satu kata bukan barak tapi eser atau asar, happiness. Jadi kita diberkati. Jadi ketika kita memakai kata ini ada perasaan baik, ada perasaan positif. Seolah-olah Tuhan, aku ingin merasa baik, ajar aku untuk bisa berbahagia. Ajarkan aku untuk bisa berbahagia. Yang jadi masalah untuk hidup manusia, kenapa kok kita tidak berbahagia? Karena seringkali kita tinggal di dalam dosa, kita tidak taat. Akhirnya kita terus ada di dalam masalah-masalah kehidupan kita. Saudara, bukankah ada masalah yang ternyata memang kita buat karena kesalahan kita? Oke, kalau tantangan kehidupan, kok dunia nggak adil, aku alami masalah. Ya mungkin kita Tuhan izinkan itu, tapi ada masalah-masalah yang terjadi karena ketidaktaatan kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan merasa berbahagia dari dalam diri kita. Misalnya Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Mazmur ini mengatakan berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Ketika aku berharap kepadamu, ketika aku percaya kepadamu, Lord, I trust you for today, kita akan berbahagia. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saudara, kata yang sama yang dipakai di ayat ini. Kamu akan bahagia ketika kamu mengikuti firman dan apa yang diajarkan. Mazmur 32, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Tadi seringkali kita tidak bahagia karena kita terus tinggal di dalam dosa. Tetapi ketika kita tahu Tuhan sudah mengampuni, aku sudah disucikan, kita tahu kita sudah ditebus oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, kita berbahagia. Mazmur 34 ayat 9, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Secara khusus kalau lihat Mazmur 84, saudara, ini mungkin kita bisa simpulkan dari banyak ayat tentang berbahagia. Kita bisa simpulkan apa? Kita baca dulu ayat yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumahmu, yang terus-menerus memujimu, memuji-muji engkau. Ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudara, kalau lihat ayat ini, pemazmur berbahagia karena tinggal bersama dengan Tuhan, tinggal di dalam rumah Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Pemazmur merindukan untuk bisa tinggal di dalam Tuhan. Saudara, bangunan Bait Allah itu indah. 1 Raja-Raja pasal yang ke-7. Tapi tentu bukan hanya sekedar bangunan itu, tapi juga secara rohani aku mau tinggal di dalam Tuhan. Aku mau tinggal bersama dengan Allah yang hidup. Kita tahu bahkan Allah itu sekarang sudah bersama dengan kita secara pribadi. Ketika Yesus datang, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk menghibur dan menolong kita. Inilah sukacita kita karena kita tinggal bersama dengan Allah. Lalu di bagian ini juga, kenapa dia berbahagia? Karena terus-menerus memujimu, terus-menerus memuji engkau. Saya tinggal di dalam Tuhan dan terus memuji Tuhan. Sama seperti burung pipit dan burung layang-layang punya rumah dan sarang. Kita pun ketika tinggal di dalam Tuhan, hati kita akan dipenuhi dengan sukacita. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Dan itu hal yang sangat indah, saudara. Kalau kita ingat kisah Rasul 2 ayat 46, ketika jemaat mula-mula dipersatukan, mereka memecah roti pengorbanan Kristus menyatukan mereka, yang membuat mereka berbeda apa? Mereka terus bersukacita dan memuji Allah setiap hari. Saudara, kalau kita bisa tinggal di dalam Tuhan, itu sukacita kita, saudara. Karena kita tidak fokus kepada dosa dan kesalahan, tapi kita fokus untuk merasakan hadiratnya. Kita fokus untuk merasakan keindahan dekat dengan Tuhan. Lalu bagian selanjutnya di Mazmur 84, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, mengadakan ziarah. Kita pun menjadi kuat, saudara. Kita berbahagia karena bukan hanya kita bisa tinggal, aku bisa memuji Tuhan, karena di dalam Tuhan pun kita itu mendapatkan kekuatan, tidak ada ketakutan. Saudara, ziarah ini menggambarkan satu perjalanan hidup manusia, saudara. Ini menarik, saudara.
perjalanan yang tidak mudah. Kalau kita lihat perjalanan hidup manusia itu akan menemui banyak hal, akan melintasi lembah, akan mengalami banyak tantangan. Tapi bagian firman Tuhan katakan kamu akan melewati tempat yang bermata air, bahkan hujan. Itulah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Semakin lama semakin kuat ketika kita berjalan di jalannya Tuhan. Karena itu saudara, kalau kita lihat apa sih yang menjadi sumber kebahagiaanku, memang masalahku berat, tapi aku kuat ketika aku berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti pemazmur yang aku berbahagia karena aku berjalan bersama dengan Tuhan di dalam siaraku. Aku kuat, aku berjalan bersama dengan Tuhan ketika aku menjalani kehidupanku di dunia ini. Itulah doa kita. Saudara, menarik ya saudara. Kalau kita juga ingat di dalam perjalanan iman kita, 2 Korintus 4 ayat 7-10. Ketika kita tahu kematian Kristus, kebangkitan Kristus itu nyata di dalam hidup kita, itu akan menguatkan kita, akan membuat kita bisa kuat di dalam menjalani perjalanan iman kita. Kita ditindas namun tidak terjepit. Kita tidak habis akal. Kita tidak putus asa. Aku kuat karena aku bersama dengan Kristus. Karena aku bersama dengan Dia. Karena aku tidak ditinggalkan. Perjalananku aku jalani bersama dengan Dia. Dan itu saudara terus berjalan bersama dengan Dia. Kalau kita lihat 2 Korintus 4 ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Dalam segala kami ditindas namun tidak terjepit, dianiaya tapi tidak ditinggalkan sendiri. Dan yang membuat aku bersuka cita karena aku punya harta yang berharga itu di dalam Tuhan. Saudara, inilah kita saudara. Bersyukurlah kalau Tuhan masih menolong kita sampai hari ini. Kembali ke tema berdoa saat kita membutuhkan kebahagiaan. Caranya gimana saudara? Datang kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan, ketika kita tinggal di dalam Dia, kita bisa merasakan Dia adalah Allah yang hidup. Kita bisa melihat bagaimana Dia selalu menolong, menghibur kita. Dia selalu akan ada. Kita tidak sendirian. Hari ini apapun yang saudara rasakan, saudara tidak sendirian. Dan ketika kita tinggal di dalam Allah, kenapa kita bisa bersuka cita? Ketika fokus kita Tuhan, kita terus bisa melihat berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan kita terus memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Bukan fokus lagi kepada masalah. Masalah tetap ada, tapi aku tahu Tuhan lebih besar dari masalahku. Aku bisa tetap bersukacita di tengah segala masalah dan tantangan kehidupanku. Dan ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kenapa kita berbahagia? Karena kita akan mendapatkan kekuatan. Tuhan akan kuatkan. Tuhan tidak biarkan di dalam siarah kita di dunia ini kita terpuruk, kita hancur. Tentu ketika kita hidup menurut cara kita, kita bisa terpuruk. Tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan kuatkan kita. Tuhan akan tolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami yang terus mencari kebahagiaan. Ampuni Tuhan, seringkali kami mencari kebahagiaan di hal-hal yang lain, bukan mencarinya di dalam Engkau. Kami rindu, kami sungguh-sungguh bisa mencari kebahagiaan itu di dalam Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai, supaya kebahagiaan itu kami sungguh-sungguh cari di dalam Engkau. Karena kami tahu ketika kami tinggal di dalam Tuhan, kami bisa melihat Allah yang hidup itu. Kami bisa melihat Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami bisa terus memuji Tuhan, bisa fokus kepada setiap kebaikan-Mu, bukan fokus kepada masalah kami. Dan kami tahu ketika kami bisa fokus kepada Tuhan, kami akan kuat, karena kami tahu kami tidak sendirian. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Bapak Ibu semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Yang pertama kita akan berdoa buat bencana yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini terjadi. Kita akan berdoa bencana yang terjadi di Nusa Tenggara, di Lumajang, dan di Malang. Kita akan berdoa buat warga dan kepulihan buat mereka. Mari sama-sama kita berdoa buat mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu buat bencana yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia, terkhususnya di Nusa Tenggara, di Malang, dan Lumajang. Kami berdoa buat warga yang saat ini terkena terdampak, warga yang saat ini terkena musibah,
Mungkin saat ini mereka lagi dalam kesakitan, mungkin saat ini lagi dalam kedukaan, kehilangan, dan mendapatkan musibah yang begitu berat. Kami berdoa buat mereka, Engkau berikan kekuatan buat mereka, Engkau berikan mereka kesembuhan buat mereka, dan Engkau mampukan buat mereka agar menjadi kuat dalam situasi-situasi bencana yang terjadi. Kami juga tidak lupa berdoa juga Tuhan buat pemerintah setempat yang saat ini mungkin membantu warga-warga yang terkena bencana, melakukan evakuasi, memberi bantuan, memberikan bantuan kepada warga. Dan kami berdoa buat pemerintah yang saat ini mungkin Engkau memberikan kelancaran buat mereka dalam memberikan bantuan, memberikan kelancaran dan memberikan kekuatan buat mereka juga, dan setiap penyelenggara-penyelenggara yang akan memberikan bantuan kepada setiap bencana yang terjadi di daerah masing-masing. Kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Yang kedua, kita akan berdoa buat vaksinasi COVID di Indonesia. Kita akan berdoa setiap kelancarannya dan setiap proses yang terjadi vaksinasi yang masih berlangsung di Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu proses vaksinasi yang ada di Indonesia yang masih berlangsung saat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat kelancaran buat mereka, terlebih lagi buat setiap mereka yang saat ini menjalani vaksinasi COVID, khususnya buat jemaat kami di GKI Palma yang saat ini mungkin sedang vaksinasi COVID. Kami berdoa buat mereka, buat kelancaran dan juga kesehatan. Engkau yang memberikan kemampuan juga buat tenaga-tenaga medis yang saat ini mungkin melakukan vaksinasi COVID Tuhan. Dan juga tidak terlupa buat khususnya di Surabaya, Engkau yang memperlancar kegiatan vaksinasi COVID ini berjalan dengan baik. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.